Pohon bambu merupakan jenis tanaman yang mudah ditemukan di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Akan tetapi keberadaannya belum dimanfaatkan secara optimal di kalangan warga masyarakat. Meski dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, pamor bambu mulai terangkat karena memiliki sejuta manfaat yang bisa diambil dari pohon penghasil oksigen terbanyak tersebut. Bambu kini setidaknya dapat diolah menjadi berbagai bentuk piranti yang dapat membantu atau mempermudah manusia dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya adalah menganyam iratan bambu menjadi beraneka ragam wadah, hiasan, dan aneka kebutuhan lainnya. Hasil anyaman bambu juga tidak sekedar hanya memiliki fungsi praktis, akan tetapi juga memiliki fungsi estetis. Karena dari kerajinan anyaman yang dihasilkan, selain menghasilkan barang yang bermanfaat, namun juga mampu menjadi pemanis mata yang bernilai seni dan indah. Seperti yang dilakukan oleh seorang pengrajin bambu asal desa Kemejing, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo bernama Teguh Tafiyudin ini. Ia sudah sejak tahun 2017 membuat kerajinan dari bambu berupa mebel, kemudian berkembang ke kerajinan anyaman bambu sejak 1 tahun lalu. Dikatakan oleh Teguh Tafiyudin bahwa awal mula membuat kerajinan anyaman bambu setelah beberapa kali mengikuti pelatihan hingga akhirnya mencoba untuk membuatnya sendiri. Lama-kelamaan menjadi berkembang dan ia kini sudah mampu berinovasi mengenai motif maupun jenis-jenis kerajinan anyaman bambu mengikuti tren yang sedang tren saat ini. Berkat keterampilannya itu, kini Teguh mampu menghasilkan ragam produk hasil kreasi bambu yang sangat menarik seperti keranjang, tas, gantungan, peci, wadah sampah atau pakaian, kap lampu, besek untuk geblek, dan masih banyak lagi. Kurang lebih terdapat 15 varian jenis kerajinan lainnya. Ini peci songkok ya, songkok peci dari anyaman bambu. Itu khas daerah mana sih Mas sebenarnya? Kalau ini apa ya, untuk khasnya kita kurang paham ya Mbak ya. Ini kan kita cuma kemarin itu kan iseng buat lah, ini iseng buat, pas ada sisa anyaman tak buat peci. Jadi di sini kita dikombinasi pakai anyaman bambu sama pita buat ini nyantol biar nggak terlalu keras, tambah sama 2 variasi anyaman. Berarti itu sudah pernah ada belum pecinya? Jenis peci seperti itu? Pernah ada. Ini di Kalimantan kalau nggak salah ya, Kalimantan atau Sulawesi itu udah ada yang produksi kayak gini. Tapi untuk saya sendiri masih iseng dan ya alhamdulillah bulan apa itu sempat kirim ke Demak sama mana ya, Banyumas kalau nggak salah. Ini untuk pecinya. Selanjutnya Ini tempat sampah Mas. Ini kan tempat sampah ya, atau tempat laundry. Iya. Tempat apa pakaian kotor lah kayak gitu ya. Kalau ini sebenarnya kan ini produk ekspor Mbak. untuk ekspor mana itu Mas? Ini ke Eropa. Ke Eropa. Eropa, iya. Ini untuk ekspor ke Eropa. Kemarin kan habis ada pelatihan di Purworejo itu bulan berapa ya? 2 bulan yang lalu kita kan pelatihan dari Banyumas ke sini ke Purworejo. Kita diajarin untuk produk ekspornya sendiri. Ya, untuk salah satunya ya ini Mbak. Tapi untuk ketahanannya itu berapa bulan sih Mas? Maksudnya untuk kan ekspor kan ya. Jadi untuk tidak berjamur dan lain sebagainya perawatan. Nah untuk perawatannya karena ini kan untuk ekspor kan nggak ada intinya bahan kimia atau mungkin kena minyak ya. Kita di sini menggunakan zat alami. Alaminya maksudnya untuk sebelum kita rangkai kayak gini bambunya kita rendam. Rendam atau kita itu loh godok itu apa ya? Rebus. Ya, kita rebus. Nah, untuk proses perebusannya sendiri untuk bambu itu 4 jam perebusan. Itu dicampurin untuk bahan-bahannya untuk yang buat rebusan itu pakai garam. Nah, garam secukupnya aja. Ini cuma buat menghilangkan zat gula, bukan jamurnya, buat zat gula yang ada di bambu. Soalnya kan mungkin kalau dengan sering lihat bambu kok sering ada semut yang mendekat ya, itu karena di situ ada zat gulanya sendiri Mbak. Jadi untuk menghilangkan zat gulanya kita rebus pakai air garam. Itu kurang lebih 4 jam untuk perebusannya, dan untuk penjemurannya paling cepat itu 7 hari matahari atau 1 minggu lah.
kayak gitu. Berarti untuk yang apa namanya zat alaminya itu ada dua ya mas, Dua. yang jemur sama direbus. Direbus. Nah untuk perebusannya itu 4 jam dan yang untuk penjemurannya itu 7 hari atau 1 minggu yang pertama. Nah kalau yang buat kimia kita menggunakan cairan H2O2 atau hidrogen. Nah untuk proses apa namanya pengawetnya sendiri cukup kita produksi salah satu produksi, misal kita buat tas kayak gini, habis itu kita rendam aja sebentar, cuma dicelup gitu aja mbak, sebentar di cairannya itu, habis itu kita jemur, habis jemur ya udah langsung putih. Insya Allah itu udah nggak ada jamur mbak ya, kecuali cuaca emang kurang kondusif, insya Allah itu awet bisa bertahun-tahun sih. Dan terakhir kalau ini kita bukan dijemur, bukan direbus, bukan diobat, tapi kita menggunakan pewarnaan alami. Pewarnaannya kita menggunakan asap, pengasapan. Iya. Untuk pengasapan kita cari asap yang kuning itu loh pak ya. Kan kalau asap kan ada yang putih, ada yang kuning ya. Kita khusus cari itu yang putih kuning. Kok bisa asapnya kuning itu menggunakan apa mas? Ya kita menggunakan jerami atau enggak daun-daun yang masih basah. Kalau misalkan nggak basah ya kita mungkin semprot-semprot pakai air sedikit-sedikit, nanti kan pasti basah. Habis itu kan nanti asapnya berubah menjadi agak kuning. Lah, bedanya apa dengan asap yang warna putih itu? Kalau putih ya mungkin cuma buat apa ya pengiringannya aja. Cuma untuk yang biar lebih bisa kelihatan kuningnya itu loh mbak. Karena kan mungkin jangan pernah lihat kayak wakul kok warnanya kuning atau enggak apa tempat nasi itu loh mbak. Nah itu kan warnanya kuning karena dia menggunakan asap yang benar pakai itu. Karena kalau yang putih itu nggak bisa ngaruh mbak di sininya. Mungkin cuma bisa buat kering aja. Iya. Untuk masing-masing harga variasi ini mas? Untuk berapa masing-masing kisarannya? kisaran kalau misalkan peci kayak gini rata-rata saya jual 30.000. 30.000 untuk tas yang Mika kayak gini variasi Mika kita jual dengan harga 10.000. 10.000. Dan untuk ini 35.000 per BCS-nya. Di diameter 20 kali 15 diameternya. Untuk ini besek untuk kemasan geblek biasa kita jual dengan harga 2.000. Udah kondisi jadi 2.000. Ini untuk tempat bunga atau mungkin buat cantelan tempat apalah kunci ataupun yang lain-lain kita harga 15.000. Kalau untuk desa saya sendiri Kemejing khususnya Bambu banyak. namanya bambu mau mungkin berapa macam tuh ada ya mas untuk bambunya. Ya mungkin untuk saat ini kesulitannya malah di pemasaran mbak. Pemasaran, khusus di pemasaran itu kesulitannya kita sendiri ya. Mungkin kalau misalkan produk mungkin kan apa namanya teman-teman yang saya ajak, kamu nggak buat kayak gini nanti gini ya, mungkin keluhannya mungkin dia bisa mbak, bisa untuk membuat produk, cuma dia susah untuk memasarkan di situ. Makanya kan kemarin juga kita minta kerjasama sama BUMDes ataupun sama yang lain. Intinya gimana kalau BUMDes istilahnya apa ya, berani nyetok nggak produk-produk khusus untuk kerajinannya. Jadi intinya gini mas, kita cuma fokus untuk apa namanya produksinya aja, nanti khusus pemasaran udah ada yang mikir gitu loh mas. Maksud saya di situ. Itu ya alhamdulillah kan kayaknya ya BUMDes kemarin sedikit ada respon, ya semoga aja bisa terpenuhi lah. Jadi untuk produsen atau mungkin yang bagian produksi tinggal produknya aja, nanti untuk pemasaran udah ada yang mikir sendiri kayak gitu. Hampir setiap hari ia selalu produksi sesuai dengan pesanan karena sudah ada pengepul yang datang setiap seminggu sekali untuk mengambilnya dengan jumlah kurang lebih 50 pieces untuk dijual ke beberapa daerah. Bahkan ada beberapa macam kerajinan anyaman bambu yang sudah tembus ekspor ke Eropa. Kan ini posisinya kan masih pandemi ya mas, Iya. apalagi juga PPKM. PPKM, ya. Nah, itu berpengaruh nggak sih mas? Sangat berpengaruh mas. Berpengaruhnya di sini ya mungkin ada acara untuk pelatihan susulan itu ya juga agak terhambat mas. Karena kan yo namanya juga masih pemula, ya kita juga masih butuh bimbingan dari yang lebih senior ya. Karena adanya PPKM ini juga sangat gimana ya, berpengaruh banget loh mas. Untuk harapannya mas? Untuk harapan ya gimana ya, ya khususnya untuk saya sendiri dan mungkin warga saya sendirilah, pengennya ya tetap kan kemarin habis ada apa namanya sedikit ada kumpulan lah
kumpulan masyarakat ya. Kalau saya sendiri cuma minta satu lah, mungkin pertambah SDM untuk desa Kemejeng sendiri, karena kan untuk desa Kemejeng yang fokus di anyaman bambu yang khususnya buat kerajinan ya, selain besek itu masih saya mas, itu masih saya ya. Mungkin sedikit 1-2 orang ya, mungkin yang pernah saya latih, yang pernah saya ajak ikut pelatihan, yang ikut sedikit membantu saat kita ada orderan, juga nggak terlalu sempeyongan lah kayak gitu ya. Mungkin pertambah SDM lah yang pasti untuk pelatihan bambunya sendiri. Berbicara mengenai harga, barang kerajinan hasil produknya itu dibanderol mulai dari kisaran Rp10.000 hingga Rp35.000. Meski untuk pemasaran lokal masih lumayan sulit, namun seiring dengan perkembangan zaman yang kini semakin modern, Teguh Tafiyuddin juga menjual dan mempromosikannya secara online melalui media sosial. Dari Loano, Citizen Jurnalis Wahyu Teguh Prasetyo, Dewi Nurgaini, Bagelen Channel melaporkan.